di antara umat Islam yang dirinya mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah utusannya, tapi masih berat untuk menjalankan sholat ataupun ibadah yang lainnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir bersama di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan ibadah Jumat. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya, dan kita semoga tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa itulah insyaallah kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana takwa itu juga sebagai ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini manusia tentunya membutuhkan yang namanya hidayah. Hidayah dalam artian petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah ini seseorang bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka senantiasa kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Artinya kita masih terus membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah Islam, tapi masih banyak yang belum bisa mendapatkan hidayah untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Di antara umat Islam yang dirinya mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah utusannya, tapi masih berat untuk menjalankan sholat ataupun ibadah yang lainnya. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang hidayah. Ini dirangkum oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, bahwasanya hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah ammah, hidayah secara umum. Hidayah dalam artian petunjuk atau bimbingan dari Allah untuk semua makhluknya. Artinya manusia, hewan, dan semua makhluk Allah ciptakan mendapatkan bimbingan, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Walladzi qaddara fahada." Inilah Allah yang memberikan kadar masing-masing dan memberikan hidayah, petunjuk. Petunjuk di sini adalah petunjuk insting, hidayah secara umum, petunjuk secara umum, baik manusia ataupun hewan, semuanya Allah berikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan itu. Hidayah umum ini diartikan sebagai insting. Ketika hewan hidup di dunia ini bisa mengetahui bagaimana mencari makan, bagaimana bisa berjalan, bagaimana bisa berkembang biak, dan seterusnya. Demikian juga anak kecil, bayi, bisa mengetahui bagaimana supaya mendapatkan makanan dari ibunya, air susu ibu, dia akan menangis. Itulah insting, hidayah umum, petunjuk umum dari Allah SWT yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, adalah hidayatul bayan wa dalalah, hidayah petunjuk dan penjelasan, bahwasanya dijelaskan oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang namanya hidayah, mana yang kesesatan, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendapatkan dosa. Allah tegaskan semuanya, Allah jelaskan semuanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah menceritakan kisah kaum Samud, wa amma Samud fahadainahum fastahabul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, sungguh telah kami berikan hidayah, maksudnya penjelasan. Fastahabul 'ama, akan tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, artinya adalah kesesatan, 'alal huda, daripada hidayah, petunjuk. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa wa amma samudu fahadainahum, kami hidayahkan mereka, maksudnya adalah kami berikan penjelasan kepada mereka mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hidayah, mana yang sesat. Akan tapi kaum Samud lebih memilih kesesatan. Maka hidayatul bayan wa dalalah tidak mesti mendatangkan hidayatul taufik. Maka yang ketiga, menurut Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham. Dengan hidayah taufik ini, seseorang bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan, bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan juga menjauhi apa yang Allah haram. Maka inilah yang senantiasa kita butuhkan dari Allah SWT, agar kita diberikan hidayah taufik,
Memang kita semua alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah Islam, tapi belum cukup karena masih ada ibadah-ibadah atau syariat Islam yang semestinya kita jalankan membutuhkan hidayah. Kita perlu hidayah dari Allah SWT untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan sebaik mungkin. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah taufik dan ilham ini adalah hak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah SWT. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau, keluarga beliau. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah hendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu Allah tegaskan bahwa hidayah ini semestinya manusia untuk bisa memohon kepada Allah, seorang muslim untuk bisa memohon kepada Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita senantiasa memohon hidayah, tunjuk dari Allah SWT. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, wat tuqa, dan takwa. Karena tidak ada yang bisa berbuat ketakwaan, berbuat ibadah, ketaatan beribadah kepada Allah kecuali atas izin dari Allah SWT, atas hidayah taufik dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hidayah ilal jannah wan nar. Hidayah di akhirat nanti maksudnya adalah jalan ke surga dan jalan ke neraka. Maka dalam Al-Quran disebutkan usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah ahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta kawan sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Maka hidayah di sini maksudnya jalan, petunjuk mana yang ke surga dan mana yang ke neraka. Adapun yang jalan menuju surga, Allah sebutkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 43. Itulah tingkatan hidayah atau macam-macam hidayah yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita masih senantiasa membutuhkan hidayah dari Allah SWT, terutama dalam kaitannya hidayatul bayan wa dalalah, hidayah petunjuk, penjelasan, dan hidayatul taufik wal ilham, hidayah taufik untuk bisa mengerjakan kebaikan dan ketakwaan pada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah, bimbingan, petunjuk untuk senantiasa istiqamah di jalannya dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.